Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi konsep pasar tenaga kerja. Berikut nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Sela Ramadhani, NIM 114, kemudian ada Lutfi Melinda, NIM 147, Safira Adenin, NIM 117, Aditya Iqbal, NIM 150, Dina Regi Melina, NIM 136, kemudian Yuka Triviani Hashim, NIM 118, Vicky Ardana, NIM 149, dan Yunanda Yuda Pratama, NIM 152. Oke, yang pertama di sini akan membahas mengenai pengertian pasar tenaga kerja. Nah, apa sih pasar tenaga kerja itu? Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu fungsi pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, kemudian selanjutnya yaitu untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dan yang kedua yaitu bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga yaitu ada bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya pasar tenaga kerja, distribusi pekerjaan antara informal dan formal dapat mengatasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di setiap sektor. Yang selanjutnya ada pasar tenaga kerja memberikan peluang bagi TKI untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan lebih aman dan terjamin oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada pasar tenaga kerja memberikan peluang bagi tenaga kerja yang terampil, ahli, dan kompeten untuk mengembangkan dirinya di dunia kerja yang lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Dan selanjutnya yaitu ada equilibrium dalam pasar single kompetitif. Di kurva ini menjelaskan bahwa kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat upah. Keseimbangan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja, yaitu di titik upah keseimbangan W dan jumlah jam kerja sebanyak E. Setelah tingkat upah keseimbangan tercapai, setiap perusahaan dalam industri berusaha mempekerjakan orang sampai pada titik di mana nilai marginal produk tenaga kerja atau bisa disebut dengan value of marginal product of labor sama dengan upah di pasar kerja yang kompetitif, yaitu di titik E. Keseimbangan di pasar kerja yang kompetitif. Nah, mengapa upah bisa naik dan turun? Jadi, dalam perekonomian yang modern, terdapat kendala yang dihadapi berupa gangguan atau shock yang terjadi baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.
Upah dan kesempatan kerja yang selalu berubah merupakan respon dari perubahan yang terjadi dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Ketika pasar kerja bereaksi terhadap gangguan yang terjadi, upah dan kesempatan kerja akan selalu bergerak menuju titik keseimbangan yang baru. Selanjutnya adalah pasar monopsoni. Nah, pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di suatu wilayah tertentu hanya akan ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja. Sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar daripada tenaga kerja itu sendiri. Akibatnya, upah yang terjadi umumnya di bawah upah equilibrium atau upah keseimbangan. Perusahaan monopsoni diskriminasi murni. Perusahaan monopsoni dengan diskriminasi murni dapat mempekerjakan pekerja pada berbagai tingkat upah. Pada dasarnya, perusahaan monopsoni tidak dapat mempengaruhi harga output di pasar. Keuntungan perusahaan yang diperoleh jika menambah pekerja sama dengan harga produknya dikalikan dengan marginal produk tenaga kerja yang bersifat kompetitif dan akan mempekerjakan orang sampai kondisi di mana nilai upah pekerja terakhir yang disewanya sama dengan biaya mempekerjakan pekerja terakhir tersebut, atau sampai kondisi di mana kontribusi pekerja terakhir terhadap penerimaannya perusahaan sama dengan ongkos marginal pekerja. Contoh dari monopsoni diskriminasi: perusahaan monopsoni non-diskriminatif. Perusahaan monopsoni non-diskriminasi harus membayar seluruh pekerja pada tingkat yang sama, tanpa memperdulikan upah reservasi pekerja. Hal ini disebabkan oleh perusahaan monopsoni non-diskriminasi harus menaikkan upah terhadap seluruh pekerja karena keinginan perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga kurva penawaran tenaga kerja tidak lagi menjadi biaya marginal pekerja. Upah akan meningkat pada saat perusahaan monopsoni non-diskriminasi mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga kurva ongkos marginal tenaga kerja memiliki slope positif. Selanjutnya yaitu upah di pasar tenaga kerja monopsoni. Kita bisa lihat dalam kurva yang ada di samping. Pasar kerja monopsonistik diilustrasikan pada gambar 2, di mana kurva MCL tidak lagi identik dengan kurva S atau kurva supply. Kurva MCL berada di atas kurva S, sementara kurva demand, kurva D, tetap identik dengan MPL. Dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan akan terjadi ketika MPL sama dengan MCL, di mana upah sama dengan marginal produktivitas tenaga kerja atau MPL. Sedang pada situasi pasar monopsoni, keseimbangan berada pada titik E, di mana upah sebesar W bintang, sedangkan penyerapan tenaga kerja adalah sebesar L bintang. Terlihat di sini bahwa pada kondisi L bintang, tingkat produktivitas buruh adalah MPL yang lebih tinggi daripada W bintang, atau keseimbangan upah berada di bawah marginal produktivitasnya. Hal ini berarti dalam keseimbangan pasar tenaga kerja monopsonistik, buruh dibayar lebih rendah dibandingkan produktivitasnya. Selisih antara produktivitas buruh dengan upah yang diterima ini disebut sebagai eksploitasi. Dalam kondisi demikian, cukup alasan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan upah minimum, misalnya sebesar WM. Dengan kebijakan ini, keseimbangan akan bergeser dari E ke F. Dan mudah bisa dilihat bahwa upah akan naik dari W bintang ke WM, dan penyerapan tenaga kerja juga akan naik dari L bintang ke LM. Jelas bahwa tidak seperti dalam kasus pasar kompetitif, penetapan upah minimum justru berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Itulah mengapa pasar tenaga kerja yang monopsonistik dianggap sebagai justifikasi teoritis bagi pemberlakuan upah minimum. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja monopoli. Pasar tenaga kerja monopoli dapat didefinisikan sebagai sebuah pasar yang tenaga kerjanya berupaya untuk menyatukan diri dalam sebuah serikat kerja. Serikat tenaga kerja yakni sebuah organisasi yang didirikan untuk para pekerja secara kesatuan dapat membicarakan syarat-syarat kerja tertentu dengan pihak pengusaha. Berbeda dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pada pasar ini seluruh tenaga kerja bersatu menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh.
Serikat pekerja ini bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas-fasilitas lainnya kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Karena bergabung dalam satu kekuatan, yakni serikat pekerja ini, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaga kerjanya. Untuk selanjutnya adalah dalam pasar tenaga kerja monopoli, penentuan tingkat upah bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menuntut upah lebih tinggi dari upah equilibrium. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menambah permintaan tenaga kerja. Kemudian mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Yang pertama adalah pemerintah memberikan hak monopoli kepada perusahaan tertentu sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua adalah perusahaan monopoli memiliki sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan monopoli bisa menikmati skala ekonomis dalam kegiatan yang dilakukannya. Oke, kemudian adalah mengenai kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh pasar monopoli. Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dari penduduk. Kenapa? Soalnya pasar monopoli cenderung produknya itu lebih susah untuk didapatkan. Nah, karena adanya pasar tersebut, makanya penduduk dapat meningkatkan kesejahteraannya karena barang tersebut dapat dimiliki lagi. Kemudian yang kedua adalah akan didapatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat terjadi karena laba yang didapatkan akan lebih maksimum. Kemudian keunggulan yang terakhir atau yang ketiga adalah akan didapatkannya efisiensi pengadaan barang publik. Ini bisa terjadi karena dalam pasar monopoli akan timbul suatu usaha dengan skala yang besar. Aplikasi kebijakan. Aplikasi pada kebijakan terkait upah pada pasar tenaga kerja adalah adanya kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan sebagai pedoman pembayaran upah pekerja. Mengacu pada ketentuan di UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, upah minimum ditetapkan sebagai jaring pengaman sekaligus perlindungan bagi buruh dalam memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penetapan upah minimum dilakukan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota madya, di mana gubernur menetapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau kota madya atau UMK. Selain upah minimum sebagaimana tersebut tadi, gubernur juga dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMS provinsi yang didasarkan pada kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja atau serikat buruh, sehingga upah minimum dapat terdiri dari upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Sekalipun terdapat beberapa ketentuan upah minimum, namun upah minimum yang berlaku bagi setiap buruh atau pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya satu jenis upah minimum. Dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja, Praktik Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja terhadap Keinginan Pindah Kerja Karyawan, terdapat studi kasus PT Liku Telaga selama beberapa tahun berusaha mempertahankan karyawan untuk tetap bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Hal ini bisa dilihat dari 75% lebih karyawan sudah bekerja di atas 5 tahun. Dalam dokumen PT Liku Telaga 2019 ini membuktikan bahwa retensi karyawan rendah dan perusahaan mampu mengelola sumber daya manusia. Dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, perusahaan harus mampu menghindari praktek sumber daya manusia yang buruk seperti kurangnya kesempatan pengembangan karir, tingkat gaji, kurangnya keadilan, dan lain-lain. Pasar tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keinginan pindah kerja karyawan PT Liku Telaga Gresik, sehingga apabila
pasar tenaga kerja di luar perusahaan semakin baik, maka keinginan pindah kerja karyawan dari PT Liku Telaga Gresik semakin tinggi. Akan tetapi, pengaruh dari pasar tenaga kerja ini tidak signifikan, sehingga meskipun di luar perusahaan pasar tenaga kerjanya bagus, tidak begitu mempengaruhi karyawan di PT Liku Telaga Gresik untuk pindah kerja. Selanjutnya adalah studi kasus. Judul jurnal yang diambil yaitu mengenai pengaruh pemilihan kepala daerah terhadap pasar tenaga kerja, analisis sektor formal dan informal, level kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah terhadap tenaga kerja, baik sektor formal maupun sektor informal, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Pilkada di Indonesia ini dilakukan di tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Calon kepala daerah pertahanan cenderung menggunakan kekuatannya dalam mengendalikan sektor fiskal di daerah untuk meningkatkan elektabilitasnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja perekonomian daerah yang akan berdampak pada penciptaan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Sedangkan sebagaimana konsep trade-off dalam kurva Phillips, hasil empiris menunjukkan bahwa pilkada tingkat kabupaten atau kota berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor informal. 1 tahun sebelum pelaksanaan pilkada di tingkat kabupaten atau kota, tenaga kerja sektor informal mengalami peningkatan. Sebaliknya, tenaga kerja sektor formal malah berkurang. Hasil berbeda ditunjukkan pada pilkada yang ada di tingkat provinsi, yakni 1 tahun sebelum pelaksanaan pilkada tidak ditemukan dampak pada sektor formal. Saat pilkada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dilaksanakan pada tahun yang sama, penyerapan tenaga kerja sektor informal berkurang, sedangkan sektor formal bertambah. Jika ditinjau dari keikutsertaan calon pertahanan, pada pilkada provinsi yang diikuti calon pertahanan diperkirakan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja informal dan tidak ditemukan pengaruh tenaga kerja sektor formal. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus analisis pemasaran beras organik di Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso sendiri telah menjalankan program botanik dan konsumen beras organik yang diproduksi oleh Kabupaten Bondowoso ini tidak hanya berasal dari dalam Kabupaten Bondowoso itu sendiri, melainkan berasal dari luar Kabupaten Bondowoso seperti Surabaya, Malang, dan lain-lain. Kendala yang dihadapi dalam struktur pasar beras organik di Kabupaten Bondowoso yaitu beras organik yang beredar di pasaran saat ini tidak hanya beras organik atau bisa disebut dengan botanik ini. Ada produk-produk beras organik lain yang beredar dan dipasarkan di pasar. Jumlah produsen atau penjual beras organik di pasar mengindikasikan bahwa struktur pasar cenderung mengarah pada jenis struktur persaingan tidak sempurna. Struktur pasar di tingkat petani pada padi organik menghadapi struktur pasar persaingan tidak sempurna mengarah pada pasar monopsoni. Struktur pasar beras organik tingkat RMU atau bisa disebut dengan penggilingan adalah pasar monopsoni, dan struktur pada di tingkat pedagang adalah mengarah pada struktur pasar oligopoli. Penentuan harga di tingkat petani dan lembaga pemasaran berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara lembaga dan kebijakan dari pemerintah. Terdapat kerjasama dan penyaluran beras organik. Sistem pemasaran beras organik memiliki integrasi vertikal yang kuat antara perubahan harga dan tingkat RMU dan perubahan harga di tingkat petani. Studi kasus berikutnya adalah perubahan struktural pasar tenaga kerja terkait ekonomi digital dalam studi kasus jasa transportasi daring.
Jadi perkembangan teknologi digital menawarkan tren ekonomi baru dengan menghubungkan konsumen langsung kepada penyedia jasa. Nah, dalam bidang transportasi, Gojek menjadi pionir pemanfaatan teknologi dalam jejaring atau daring dengan sangat masif. Bahkan, tidak hanya menghubungkan antara masyarakat yang membutuhkan dan pengemudi ojek, tetapi juga menghubungkan antara masyarakat dengan UMKM. Nah, keberadaan Gojek di Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi dalam jaringan membawa dampak perubahan struktur pasar tenaga kerja Indonesia. Layanan yang mereka sediakan adalah menghubungkan konsumen yang membutuhkan jasa transportasi langsung dengan pengemudi motor atau mobil. Nah, Gojek mampu menyerap 1,16 juta pengemudi setiap sampai bulan Februari 2018 yang lalu. Nah, Gojek juga mengubah struktur pasar tenaga kerja dengan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi pengemudi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sesudah sektor UMKM yang memiliki pasar akses yang lebih besar. Nah, tidak hanya itu, Gojek juga menjadi platform untuk mengubah tenaga kerja informal menjadi tenaga kerja formal. Kemudian untuk studi kasus yang selanjutnya adalah mengenai struktur pasar dan analisis keuntungan kopi Arabica rakyat di Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang berada di Kabupaten Bondowoso. Terdapat dua macam jenis usaha kopi, yaitu yang diusahakan oleh rakyat atau masyarakat biasa. Kemudian yang kedua yang diusahakan oleh perusahaan bernama PT Perkebunan Nusantara 12. Kopi rakyat adalah kopi yang ditanam oleh rakyat di lahan milik perhutani dengan ketentuan 1/3 hasil panen kepada yang diperoleh oleh rakyat harus diserahkan kepada pihak perhutani. Jenis-jenis kopi yang dikelola oleh rakyat yaitu ada kopi Arabica, lalu kopi Robusta, yang keduanya banyak dihasilkan di Kecamatan Sumberberingin, Kabupaten Bondowoso. Produksi kopi Arabica rakyat di Kecamatan Sumberberingin pada tahun 2011 mencapai 6,0,8 ton dengan produktivitas 0,17 ton per hektarnya. Kemudian untuk produksi kopi Robusta rakyat di Kecamatan Sumberberingin pada tahun 2011 juga mencapai 194,4 ton dengan produktivitas 0, ton per hektarnya. Jumlah produksi dari produktivitas kedua jenis kopi ini dapat dikatakan sebagai yang terbesar dibandingkan seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Bondowoso. Sehingga dapat disebutkan bahwasanya penghasil terbanyak kopi rakyat adalah di Kecamatan Sumberberingin ini. Melimpahnya hasil kopi di Sumberberingin ini dapat terjadi karena kopi memang sebagai komoditas utama pembentukan kawasan agropolitan Kecamatan Bondowoso yang dipusatkan di Kecamatan Sumberberingin. Akan tetapi, produksi kopi di Sumberberingin atau keseluruhan di Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu usaha perkebunan rakyat. Itu memiliki keterbatasan modal yang berupa keuangan. Terbatasnya sumber permodalan inilah yang berakibat pada kemampuan petani yang tidak dapat optimal untuk menyediakan sarana produksi berupa pupuk, obat-obatan, lalu upah tenaga kerja. Karena keterbatasan modal inilah juga yang menyebabkan dampak lainnya, yaitu mereka akan menjual kopinya dengan cara ijon, atau istilahnya itu menerima pinjaman uang dari pengijon untuk membeli sarana produksi. Akan tetapi peminjaman uang ini memiliki syarat, yaitu menjual kopinya kepada pengijon tersebut, lalu dipotong dengan uang pinjamannya. Di Kecamatan Sumberberingin sendiri, petani kopi dapat menjadikan kebunnya seluas 1 hektar sebagai jaminan untuk meminjam uang 3 juta rupiah. Kemudian saat petani memanen kopinya, kopi yang dihasilkan itu dijual kepada pedagang tersebut dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu sebelumnya. Setelah itu, uang tersebutlah yang digunakan untuk membeli pupuk dan obat-obatan, lalu untuk pembersihan kebun, pemeliharaan tanaman, dan biaya panen. Bentuk penjualan seperti inilah yang dapat menimbulkan struktur pasar yang bersifat monopsoni atau istilahnya yang lain oligopsoni yang merugikan petani kopi tentunya. Hal ini dapat terjadi karena mereka akan berposisi sebagai price taker atau pengambil harga, sedangkan harga ditentukan sendiri oleh si tengkulak atau pedagang.
Oke, yang selanjutnya adalah mengenai penyerapan tenaga kerja industri Provinsi Jawa Timur. Apakah upah minimum masih menjadi faktor penentu? Itu judulnya. Kemudian untuk penjelasannya, peningkatan PDRB industri di Jawa Timur mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Namun, wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur tersebut memiliki PDRB industri yang tinggi, cenderung diikuti dengan tingkat upah minimum yang tinggi juga, sehingga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Dominasi industri di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur tidak menjamin meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri. Hal tersebut dijelaskan oleh fenomena meningkatnya shifting lokasi industri yang semua berada di wilayah industri dominan seperti Surabaya, lalu Kabupaten Sidoarjo, ada Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, dan Kabupaten Gresik, yang kemudian pindah ke beberapa lokasi yang memiliki tingkat PDRB dan upah minimum yang rendah, seperti Kabupaten Ngawi, Jombang, dan Lamongan. Implikasi dan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa untuk saat ini kebijakan pengupahan membuat upah minimum menjadi instrumen yang lemah dalam rangka menggambarkan perekonomian daerah, khususnya mengenai penyerapan tenaga kerja. Nah, studi kasus yang selanjutnya yaitu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holding dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam putusan nomor 7 tahun 2007 menyatakan bahwa Temasek Holding bersama-sama dengan Singapore Technology Telemedia Communication, Asia Mobile Holding Company, Asia Mobile Holdings, Indonesia Communication, Singapore Telecommunication terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, dalam sidang Majelis Komisi KPPU menemukan fakta kepemilikan silang Temasek di PT Indosat dan PT Telkomsel telah menimbulkan kerugian konsumen di industri seluler sebanyak Rp 14,7 sampai 30,8 triliun selama tahun 2003 sampai 2006. Nah, KPPU melihat hubungan kepemilikan silang Temasek dengan kerugian di industri seluler, dampak kepemilikan silang atau cross ownership berdasarkan perkara nomor 7 tahun 2007 yang diperiksa dan diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sehubungan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah yang pertama yaitu adanya saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saham mayoritas dimaksud dengan adanya kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya. Spasialisasi dan praktek monopoli MTech Group. Sejak mengakuisisi RCTV, MTech Group merubah fokus bisnis mereka dari bisnis peralatan komputer menjadi bisnis media. Konsentrasi korporasi pun dilakukan, baik dengan integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Pada awalnya, integrasi vertikal dilakukan hanya untuk menunjang faktor produksi dari bisnis media MTech. Namun, pola berubah ketika MTech mendapatkan kesempatan untuk melakukan kontrol bukan hanya atas aspek produksi, namun juga menjadi aktor yang memonopoli. Salah satu contohnya adalah akuisisi PT Sinemart Indonesia oleh MTech Group pada tahun 2017, yang berimbas pada berakhirnya kerjasama antara Sinemart dengan MNC Group. Padahal sejak tahun 2003, Sinemart telah memasok mayoritas sinetronnya ke RCTI. Praktek monopoli dan monopsoni terjadi dalam konglomerasi yang dilakukan oleh MTech Group ketika mengakuisisi PT Sinemart Indonesia. MTech Group melakukan integrasi vertikal ketika mengakuisisi PT Sinemart Indonesia dengan menguasai mayoritas saham Sinemart sebesar 80% saham, yang sebelumnya Sinemart melayani mayoritas slot sinetron RCTI sejak tahun 2003. Sedangkan untuk SCTV,
hanya 4 sinetron di tahun 2006 dan 2 sinetron di tahun 2007. Di tahun berikutnya, SCTV tidak lagi memiliki sinetron yang diproduksi oleh Cinema. Dampak pendidikan terhadap produktivitas dan upah. Bukti empiris pasar monopsi di industri manufaktur Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan 4 pola utama. Pertama, jika pekerja dengan tingkat pendidikan rendah atau rendah menggantikan tenaga kerja dengan pendidikan rendah, bagi hasil akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di sektor ini memiliki tingkat monopoli tertentu terhadap pekerja berpendidikan menengah dan tinggi. Karena kenaikan upah yang dibayarkan lebih rendah daripada peningkatan produktivitas yang dihasilkan oleh angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja perempuan akan menurunkan produktivitas dan pengeluaran upah, yang menunjukkan bahwa tingkat upah angkatan kerja perempuan rendah karena produktivitas yang dihasilkan relatif rendah. Perusahaan berhak mengganti pekerja berpendidikan tinggi dan berpendidikan menengah bagi pekerja berpendidikan rendah yang akan meningkatkan angka pengangguran bagi pekerja berpendidikan rendah. Hal ini akan mempersulit tenaga kerja yang berpendidikan rendah untuk masuk ke sektor formal, khususnya industri manufaktur. Struktur perilaku kinerja pasar bawang putih di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Struktur pasar bawang putih di Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang adalah pasar monopsi yang menyebabkan posisi tawar petani bawang putih rendah atau dapat dikatakan sebagai price taker. Tidak ada diferensiasi produk pada pemasaran produk bawang putih dikarenakan adanya perjanjian antara petani dan pembeli. Pada hambatan masuk keluar pasar, pedagang baru tidak bisa mengikuti aturan main yang telah dilakukan pada pedagang sebelumnya yang berakibat pada menurunnya produksi bawang putih serta banyaknya keluhan dari petani. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh petani rendah, di mana hal tersebut menjadikan petani memiliki posisi daya tawar yang rendah. Struktur pasar yang terbentuk akan menentukan perilaku pasar, seperti penentuan harga jual ditentukan oleh pembeli atau petani hanya sebagai price taker. Petani hanya melakukan fungsi pertukaran dan fungsi fasilitas, sedangkan pembeli melakukan semua fungsi pemasaran, mulai dari fungsi pertukaran, fungsi fisik, fungsi fasilitas.